Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabung kembali channel Mode Eksperimen. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi RPM mobil naik turun tidak stabil, atau RPM itu pada saat pertama start pagi dia RPM nya itu berada di atas 1500 bahkan sampai 2000. Jadi RPM nya itu tidak stabil ya. Jadi normalnya pada saat pertama start itu RPM berada di sekitar 800 sampai 1100 ya. Jadi mainnya di situ. Jadi kalau di atas itu berarti ada yang nggak normal. Yuk kita simak bagaimana caranya. Oke, Sobat YouTube, saya akan coba tampilkan seperti apa sih kondisi RPM itu tinggi atau tidak stabil naik turun ya. Kita on kan kontaknya, terus kita start. Nah, jadi yang saya maksud seperti ini ya. Jadi gasnya kita nggak mainin ya, saya nggak sentuh, dan RPM nya seperti ini. Jadi dia naik turun nggak stabil ya. Oke, yuk, kita matikan. Oke, jadi teman-teman YouTube bisa lihat tadi ya, kondisi RPM nya tuh sangat tinggi di atas 2000, dan RPM nya main naik turun nggak stabil. Jadi kalau menurut saya ada kemungkinan rusaknya pada ISC nya atau idle speed control, atau biasa disebut aktuatornya. Jadi aktuatornya ini dua kemungkinan, bisa karena kotor, ada tumpukan debu kotoran di sekitarnya, atau memang ISC nya ini kumparannya sudah bermasalah atau sudah rusak ya, konslet apa. Jadi dia nggak bisa lagi mengatur katup buka ISC nya itu. Jadi kita sekarang langsung ngecek seperti apa ISC nya. Oke, jadi yang dinamakan ISC itu adalah yang ini ya. Jadi ini yang mengatur katup pada saat idle pertama start. Sekarang kita buka. Sebelum kita buka dulu ini karet penutupnya, agar pada saat kita buka nggak terhalang ya. Caranya cukup mudah. Jadi di sini hanya ada dua baut kiri kanan. Jadi kita buka aja menggunakan obeng. Sekarang kita tarik, kita buka dulu soketnya. Oke. Jadi ini kalau dilihat dari kondisinya ISC nya cukup bersih ya, berarti kemungkinan besarnya bermasalah di bagian kumparannya ini yang mengatur maju mundur piston pengatur katupnya ini. Jadi kalau saya ininya kita coba ganti ya. Jadi saya udah siapin atau udah beli aktuator atau idle speed controlnya. Jadi yang saya beli ini KW nya ya, harganya sangat murah, hanya 60.000 satu ISC nya ini. Tapi kita akan coba dulu seperti apa hasilnya, apakah memang kondisinya bagus atau normal, seperti apa. Kita coba dulu.
ini baru ya. Kita tinggal cukup pasang seperti pada saat kita pertama buka tadi. Kemudian kita bautkan kembali kiri kanan dua ya, sebelah sini kiri dan sebelahnya kanan. Kita kencangkan, pasang kembali soketnya. Oke. Sekarang kita coba start. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, jadi dia RPM-nya ini berada di sekitar 1100 ya. Jadi awalnya memang ini seperti ini sebelum rusak. Jadi sebelum dia temperaturnya berada di setengah, memang dia tinggiin dulu bukaan katupnya jadi sampai 1100. Nanti kalau sudah berada di temperatur setengah, dia akan turun di bawah 1000 atau 900. Oke, jadi ini bisa dibilang berhasil ya. Jadi ISC nya yang KW aja tapi hasilnya bagus ya. Kita coba gas. Oke, turun. Oke ya. Jadi pemasangannya juga tadi cukup mudah, tinggal kita buka aja bautnya dan buka soketnya, terus kita pasang kembali seperti semula. Dan inilah hasilnya. Alhamdulillah berhasil ya, ketemu masalahnya. Jadi masalahnya itu ada di ISC. Jadi teman-teman bisa ngecek sendiri jika masalahnya mirip seperti yang tadi. Jadi tinggal kita ngecek dulu ya. Kalau ISC-nya itu kotor, teman-teman coba bersihin dulu kotorannya semua yang ada di ISC-nya. Kalau sudah bersih, teman-teman bisa pasang kembali. Jika RPM-nya normal seperti ini kembali, berarti ISC-nya itu nggak rusak, hanya kotor aja berada di sisa-sisa debu yang melengket di ISC-nya atau di sekitar lubang itunya. Tapi jika masalahnya ISC-nya udah kotor dibersihin tapi masih seperti itu, berarti ISC-nya ikut rusak juga. Jadi teman-teman bisa coba ganti. Oke. Jadi ini ya, temperaturnya udah setengah antara cold dan hot, dan RPM-nya udah turun di bawah 1000, jadi sekitar 900 ya. Jadi inilah normalnya RPM pada saat start dan tidak digas. Jadi seperti ini normalnya. Jadi hasil pemasangan atau penggantian SC kita berhasil ya, meskipun KW. Tapi alhamdulillah barangnya bagus. Oke sobat YouTube, jadi itu tutorial yang bisa saya berikan ke teman-teman semua, bagaimana cara mengatasi RPM tinggi atau naik turun tidak stabil. Jadi permasalahannya ada di SC nya. Tinggal teman-teman melakukan pergantian, apakah menggunakan yang KW atau yang original. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi saran saya, jika teman-teman punya dana lebih baik menggunakan
yang original, mengingat penggunaannya atau jangka waktu penggunaannya pasti lebih lama. Jadi itu yang bisa saya berikan ke teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.